Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Lukas Faredi dengan NIM 12S24015 dari Prodi S1 Sistem Informasi dari angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum T06 yaitu T06 remedial, di mana teksnya itu cuma satu, yaitu kita pada tugas ini diminta kembali untuk mengembangkan akademik simulator dari T05 sebelumnya dengan menambahkan fitur baru, yaitu di teks 01 remedial ini kita mengembangkan sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Di mana remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai ataupun grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Nah, remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nah, nilai pengganti ataupun nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa siswa di mata kuliah tersebut, yaitu hal yang perlu diperhatikan yang pertama, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Dan yang kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Nah, dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda, yaitu khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu, yaitu perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Nah, ini ada beberapa contoh input dan output yang akan kita coba nanti. Selanjutnya, kita akan mencoba menjelaskan setiap kode program yang ada. Nah, sebelumnya karena kita sudah menjelaskannya di T05 dan kurang lebih isinya juga sama seperti yang di T05, maka di sini saya akan mencoba menjelaskannya secara sekilas. Nah, oke, begitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan di modelnya terlebih dahulu, yaitu person.java. Nah, jadi person.java ini jadi di person.java ini dia merupakan sebuah kelas induk. Nah, dia menggunakan Java package-nya itu academic.model, di mana nah dia merupakan package model. Lalu dia menggunakan Java public class person, yang dimana dia merupakan sebuah kelas dasar atau super class untuk student dan lecturer. Nah, dia menggunakan atribut private string name, private string body. Dia menggunakan private karena agar hanya dapat diakses oleh kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada sebuah constructor yaitu public person string name dan string prodi. Untuk menyimpannya nanti nilai-nilainya di name dan di prodi. Lalu selanjutnya ada fungsi get name, ada public string get name return this name, public string get prodi return this prodi, dan juga public void set name dan public void set prodi. Nah, ini untuk fungsi getter dan setternya, di mana dia getter untuk menerima inputan tadi, nilainya tadi, lalu setternya itu tadi untuk mengubahnya atau modifikasinya dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke student.java yang merupakan anak dari si person ataupun extend dari si person. Itu dia, maksudnya si person ini induknya si student loh. Nah, atributnya itu tadi ada si name dan year, private string name dan private and year. Lalu kita membuat sebuah public student untuk sebagai constructor-nya nanti di sini. Nah, selanjutnya ini maksudnya super ini ya itulah, kita menggunakan si induknya tadi, si person.java untuk constructor-nya tadi dasarnya.
Lalu kurang lebih juga sama untuk seterusnya, itu fungsi get name, get year, set name, dan set year. Lalu ada di sini override public string to string. Ini untuk format outputnya nanti ya. Nah, selanjutnya ada lecture.java. Ini kurang lebih juga sama. Dia merupakan sebuah extend dari si person, dan atributnya itu ada NIDN, initial, dan email. Itu sama, private string. Lalu ada constructor-nya juga. Dia juga menggunakan super dari si person tadi. Lalu ada fungsi get NIDN-nya, get name, get initial, get email, get email, get NIDN, set NIDN, set name, set initial, set email. Lalu ada juga format keluarannya. Nah, jadi ketiga kita sudah menjelaskan 3 file tadi, si lecture, person, sama student, dimana mereka ini si lecture dan student merupakan anak dari si person, dan si person ini induknya, dan mereka berdua ini si lecture sama student merupakan extendnya. Dan kurang lebih di modelnya ini kurang lebih sama isinya, itu sebagai fungsi untuk membuat si abstrak, lalu mendefinisikan setiap atribut dan membuat konstruktornya, dan menggunakan fungsi getter dan setter. Oke. Nah, selanjutnya kita ada di sini course.java. Di sini juga sama. Dia yang ketiganya tadi ini maksudnya ini yang menjadi pembeda bahwasannya datanya ini untuk si dosen adalah si lecture ini, dan si student ini untuk si mahasiswa, itu doang. Nah, karena si dosen sama si mahasiswa itu mempunyai atribut yang sama, makanya lah ada si kelas person. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan course.java. Ini kurang lebih juga sama, berada di folder model, dan atributnya itu ada si code, name, credit, passing grade, sama essential. Nah, kita membuat constructor-nya, lalu menggunakan fungsi getter dan setter juga di dalamnya, dan kita akan menggunakan override untuk menuliskan ulang format keluarannya nanti. Nah, selanjutnya ada enromal.java, dan dimana ini juga sama. Disinilah dia kita menggunakan tadi si course.java. Nah, ini atribut ada course code, student ID, academic year, semester, grade, fresh grade, remedial. Nah, ini juga constructor-nya. Lalu ya, ini juga sama constructor yang menggunakannya untuk si grade tadi ya. Ini juga ada beberapa fungsi getter dan setter, kurang lebih sama. Ini juga sama, lalu kita akan menggunakan outputnya tadi itu menggunakan override dan formatnya ini. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk construction untuk matches-nya ya. Nah, kita masuk ke logika pertama dari si program ini, yaitu si fungsi drivernya. Nah, jadi di drivernya ini, di driver satunya ini, dimana di driver satunya ini kita menggunakan fungsi sebentar. Oke. Jadi kita menggunakan package secondary driver ini menunjukkan bahwasannya dia ada di folder driver, dan kita mengimportkan semua file yang ada di model, di folder model, dan kita mengimportkan juga beberapa library yang sudah tersedia di Java, yaitu si release, hashmap, list, map, scanner, dan decimal format. Juga sini kita mendefinisikan ada sebuah public class yaitu driver 1, di mana atributnya itu ada private static final list, lecture, course, student enrollment. Sini kayak
Ya inilah yang keempat baris ini, si 19 sampai 22 ini gunanya untuk bahwasannya data-data tadi itu disimpan di sini loh, di yang ada rilisnya ini. Nah, selanjutnya di sini ada private static final map string double get points new has. Ini juga sama ya. Nah, inilah untuk menentukan grade ataupun GPA calculation-nya. Nah, ini dia ini kita meng-set nilai si GPA-nya itu untuk apa aja ya. Misal dia dapat GPA A untuk misalnya nilainya 4 dan juga lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah kelas yaitu public static void main string arguments, di mana nah di sini kita jadi di sini dia merupakan argumen yang akan berjalan nanti. Di sini nanti dia meminta inputan, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke sebuah kondisi logika di mana ketika inputannya sama dengan baris yang selanjutnya gitu, ataupun dia inputannya itu bukan ataupun selain triple dash, dia akan tidak akan berhenti inputannya. Lalu nanti inputannya tadi akan dilakukan split menggunakan berdasarkan tanda pagar, dia akan dipisah-pisahkan. Lalu akan disimpan di token-token tadi. Oke. Nah, juga di sini ada beberapa kondisi ataupun kita menggunakan sebuah switch untuk beberapa case yang akan kita gunakan. Misalnya jika dia lecture 8, maka nanti dia akan menambahkan lecture nanti ke dalam si token-tokennya tadi. Ada juga case untuk course 8, student 8, enrollment 8, enrollment grade, enrollment remedial, student detail, dan lain-lain, dan kondisi lain di luar daripada itu semua. Lalu selanjutnya ini scanner class untuk menutup inputan tadi ya. Nah, tadi kan data sudah diminta diinputkan, sudah diinput, datanya diapain? Nah, di sini nanti logikanya dimainkan ya. Dimana ini fungsi for-nya ini untuk si lecture tadi ya, mengeluarkan data dari si lecture ataupun dosen. Lalu juga ada si course, dimana logikanya si course ini yaitu sama juga kurang lebih ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, tadi data-data yang sudah diinputkan tadi sudah diproses di dalam fungsi-fungsinya tadi ini. Nah, ini tadi fungsi untuk menampilkan outputnya si course tadi ya. Ini untuk menampilkan si dosen, si course, si student, si enrollment, juga ada si lecturers, dan lain-lainnya. Ini sebenarnya merupakan fungsi untuk mengecek aja sih apakah ada yang sama, maka nanti nggak akan di return nilainya. Tapi kalau misalnya sama gitu nanti nggak akan dipakai nilainya. Juga akan dikeluarkan lah outputnya itu doang. Lalu selanjutnya kita akan mengeluarkan nilai-nilainya tadi ya. Nah, jadi di sini nah, untuk logikanya tadi kan tadi ini kan untuk yang T05 ini kan melanjut ke si T05, di mana ada sebuah fitur baru yang namanya tadi itu si remedial yang akan mengambil nilai yang baru tadi itu. Nah, inilah dia fungsi untuk mengambil nilai yang paling tingginya, itu apa yang
paling terakhir yang dia lakukan remed. Nah, jika student sudah dengan nul, baru grade point, kreditnya, decimal format, EDF-nya. Nah, di sinilah nanti dia akan mengambil nilai-nilainya, yang dimana dia akan mengambil nilai yang terakhir kali. Oke. Nah, ini dia logikanya, dia akan menampilkan outputnya juga seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan programnya. Ini tandanya kita sudah mengcompile-nya biar bisa kita lakukan eksekusi. Nah, tandanya compile berhasil, dan juga kita akan mencoba menjalankan programnya. Oke, nah ini tandanya dia sedang meminta inputan. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan tesnya tadi yang ada pada soal. Oke, sini kita akan menginputkannya untuk yaitu menggunakan fungsi. Input yang pertama ada lecture aid, kita artinya menambahkan data si dosen. Ada juga course aid, kita menambahkan data si course. Lalu kita menggunakan student aid untuk menambahkan data si mahasiswa. Lalu si student aid untuk menambahkan data mahasiswa lagi. Jadi tadi kita juga menambahkan data lagi di sini. Nah, ini kurang lebih sudah ada 5 yang sudah kita tambahkan datanya. Ada juga enrollment aid. Kurang lebih seperti ini logika pemrogramannya. Jika terdapat kekurangan penjelasan, mungkin dapat dilihat dari presentasi T05 saya sebelumnya. Di situ sudah sangat amat jelas saya jelaskan, dan di sini saya hanya melakukan penjelasan sekilas dikarenakan sudah saya jelaskan sebelumnya di T05 dengan lebih detail. Jadi ini kayak cuman penambahan, bosannya ada fitur remedial loh di sini, gitu loh. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat apakah hasilnya akan sesuai atau tidak. Nah, jadi ketika kita mengatur student detail, keluarlah hasil output dari si student tadi berdasarkan NIM-nya. NIM berapa tadi? NIM 1 berarti keluarlah si Marcelino Manaluni datanya. Nah, NIM 2 berarti keluarlah data si Yoga si Ombing ini. Selanjutnya keluarlah data si Marcel si NIM 3 ini. Lalu kita misalnya kalau kita menggunakan enrollment remedial, nah berarti kita ada ini yang remedial si NIM 3 juga ada ini yang remedial. Nah, lalu kita melihat detailnya tadi itu. Misalnya ini si Marcel remedial nih. Nah, dia mendapatkan nilai si A dan di remedial pertama lalu mendapatkan nilai si AB. Nah, maka dia akan menggunakan nilai sesuai yang diminta dari sama A. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke. Jadi di sini intinya kita ingin melihat bahwasannya di T06 tadi kita hanya ingin melihat akan menambahkan fungsi remedial doang, dimana dia menampilkan nilai terdahulunya si B ini kan nilai terdahulunya, lalu setelah remedial dapatnya A gitu doang. Jadi sekian daripada saya Pak, mohon maaf jika terdapat kekurangan selama presentasi atau kurangi penjelasan yang saya berikan. Sekian dari saya Pak, terima kasih Pak.